memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan ketua kelas. Attention please, let's pray together in our begin. Finish, say good morning sir. Good morning sir. Good morning, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, di sini akan saya absen terlebih dahulu ya. Ya Pak. Oke, Ayu Triana, Maulidia, Mikial Seva, Muhammad Yunus, Muhammad Fakur Rahman. Untuk pagi ini kita akan mulai pembelajaran sosiologi ya. Semangat semuanya? Udah pada sarapan belum ini? Belum sarapan? Belum sarapan tapi masih tenaganya kuat ya? Mau dapat sarapan? Oke. Oke, jadi di pembelajaran kali ini sesuai dengan pembelajaran sebelumnya ya, yaitu materi mengenai perubahan sosial. Nah, materi selanjutnya ini adalah mengenai globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Materi ini masih terkait karena memang yang namanya perubahan sosial itu kan terjadi di seluruh belahan dunia. Nah, globalisasi ini adalah bagaimana setiap negara, setiap masyarakat itu bisa terhubung antara satu sama lain dalam berbagai hal. Ini gambar apa? Blackpink. Blackpink. Yang cowok tahu nggak? Gambar orang. Gambar orang, berarti nggak tahu ya? Nggak tahu. Yang tahu malah yang cewek-cewek. Orang cantik. Oh, orang cantik. Orang cantik. Mana cewek ganteng ya? Ya, ini adalah girl band. Nah, di sini kalian bisa tahu ini girl band dari mana, musik-musiknya seperti apa, kemudian kehidupan pribadi mereka. Itu kalian bisa tahu dari internet, dari media sosial yang sekarang itu sudah sangat mudah bisa kalian dapatkan informasi. Facebook, ada Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok, Pinterest, YouTube, WhatsApp. Ya, ini contohnya masih banyak yang lain. Yang lain masih banyak. Nah, media sosial ini adalah salah satu contoh dari globalisasi yang semakin hari itu semakin meningkat, semakin banyak penggunanya dan semakin diminati. Oke, tujuan pembelajaran adalah nantinya apa yang saya inginkan, apa yang ingin saya tujukan kepada kalian agar dapat menguasai materi ini. Oke, di sini saya menggunakan pendekatan saintifik dan model discovery learning dengan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Oke, yang pertama, setelah menyimak video tentang globalisasi, peserta didik mampu memahami konsep globalisasi dengan benar. Oke, dari pengertian. Silakan, ada yang mau baca? Ya, silakan. Pengertian, menurut asal katanya, kata globalisasi diambil dari kata global yang maknanya universal. Globalisasi adalah suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, bahkan antar negara saling berinteraksi, bergantung dan saling mempengaruhi satu sama lain sampai melintasi batas negara. Oke, jadi di sini dari asal katanya dulu ya. Diambil dari kata global yang maknanya universal. Ya, banyak terjadi ketimpangan antara desa dan kota. Ketimpangan ini kemudian
membuat masyarakat itu melihat gemerlap perkotaan yang selalu digambarkan dengan hal-hal yang mewah, ya kan? Yang otomatis kemewahan ini di benak orang-orang desa itu menggambarkan bahwa di kota pasti ada banyak peluang untuk bekerja, peluang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, dan itu wajar-wajar saja karena mungkin di desa fasilitasnya masih kurang, ya kan? Kemudian jaringan listrik dan jaringan komunikasi mungkin sering tersendat dan sebagainya. Itu merasakan seperti tertekan atau terkejut dengan adanya lingkungan dan budaya baru. Oke, itu untuk cultural shock. Tepuk tangan. Selanjutnya ada cultural lock. Siapa yang jawab? Oke, silakan perkenalkan dulu. Kenalkan, nama saya Putri Nurhani dari kelas 12 IPS 1. Cultural lag atau biasa disebut dengan ketertinggalan budaya merupakan kondisi di mana perkembangan teknologi berkembang lebih cepat dari yang dapat diproses masyarakat. Oke, tahan. Oh, sini, yang satu sini nggak apa-apa, yang satu sini. Oke, silakan kemudian lembar kerjanya silakan dibuka, dikasih nama dan kelas ya, nama dan kelas jangan lupa. Setelah ini saya akan menampilkan sebuah video di mana video ini yang akan kalian gunakan sebagai bahan diskusi. Diskusi dari materi yang tadi kita bahas. Kemudian nantinya setelah video saya play, kemudian kalian diskusi kurang lebih 10 sampai 15 menit. Kemudian setiap perwakilan satu orang maju ke depan mewakili kelompoknya, dibacakan hasil diskusinya. Kemudian kelompok lain memberikan tanggapan atau mungkin memberikan pertanyaan. Jelas ya? Oke, langsung saja saya play. Di tahun 2015, alat pembayaran parkir otomatis dioperasikan oleh pemerintah. Silakan dibuka rekam videonya, kemudian dijawab pertanyaan di situ, saling berdiskusi ya. Iya, Pak. Kemudian nanti dipilih salah satu perwakilannya untuk maju ke depan untuk presentasi. Silakan, saya beri waktu 10 menit untuk berdiskusi. Siapkan siapa yang akan maju ke depan perwakilan. Kemudian nanti ketika presentasi silahkan memperkenalkan diri dulu, nama sendiri, kemudian nama anggota kelompoknya, kelompok berapa, dari kelas mana, kemudian dibacakan hasil diskusi tiap kelompoknya. Kemudian nanti akan saya batasi tiap kelompok lain mengajukan satu pertanyaan, kemudian langsung dijawab oleh kelompok yang maju ke depan. Oke, langsung dari kelompok satu dulu, silakan. Kelompok 1 Nazarudin Fazuri, 2 Nailil Amani, 3 Muhammad Soni, 4 Zidan Maulana, 5 Muhammad Yunus. Di sini saya akan mempresentasikan dari video yang menjadi ditampilkan. 1. Bagaimana proses globalisasi dapat memberikan hal yang positif bagi kehidupan masyarakat. A. Proses globalisasi membuat masyarakat. Ini adalah presentasi hasil diskusi dari kelompok 1. Silahkan kelompok lain mengajukan satu pertanyaan. Oke, perkenalkan dulu siapa dari kelompok berapa. Perkenalkan, saya Muhammad Yasmin dari kelompok 2. Mengapa di Indonesia masih banyak pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh teknologi atau masih dikerjakan oleh manusia? Oke, silakan langsung dijawab. Karena kualitas sumber daya manusia di Indonesia dianggap belum memenuhi kriteria di era globalisasi dari industri 4.0. Oke, baca ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Perkenalkan dulu. Kenalkan, saya Teddy Kurniawan dari kelompok 3. Menurut saya rangkuman dari materi ini, globalisasi membuat aktivitas manusia tergantikan oleh teknologi. Oke, silakan duduk, bagus sekali ya. Oke, globalisasi ini membuat
efisien, kemudian lebih teliti, kemudian lebih efektif dalam berbagai hal di kehidupan masyarakat di era sekarang. Selanjutnya berkaitan dengan kesimpulan. Coba siapa? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus dari kelompok 1. Ya. Simpulannya adalah manusia sebagai makhluk hidup, makhluk sosial, tidak dapat hidup sendiri dan selalu berinteraksi serta saling terhubung dengan manusia atau kelompok lain. Oke, terima kasih, bagus sekali ya. Oke. Sebelum kita akhiri, saya ingin memberikan rangkuman dari semua materi pembelajaran yang kita pelajari hari ini, di mana globalisasi ini adalah bagaimana setiap kelompok masyarakat itu terhubung, saling berinteraksi, dan saling memanfaatkan satu sama lain untuk keuntungan masing-masing pihak atau kelompok. Nah, salah satu dampak yang mungkin terasa adalah yang tadi berkaitan dengan cultural shock dan cultural lag. Cultural shock di sini adalah kondisi ketika masyarakat itu mengalami gegar budaya, di mana belum siap dengan adanya budaya-budaya baru yang oke. Tindak lanjut dari pertemuan ini ya, selanjutnya setelah materi dan analisis dilaksanakan akan dilakukan evaluasi pembelajaran dengan soal yang dapat dikerjakan sebagai tugas lanjutan sebelum masuk materi selanjutnya. Nantinya di sini akan saya berikan soal untuk evaluasi ya. Kemudian kalian kerjakan digunakan yang di buku, nanti dikumpulkan untuk penilaian tugas 1 dan tentunya nanti ada ulangan. Tuh, jelas ya? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, sebelum kita akhiri silahkan setelah kelas memimpin bahas. Attention please. Let's try together.